Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Gustia Wulandari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penerapan Git pada proyek UAS yang telah saya buat. Sebelum saya menjelaskan penerapan Git pada proyek UAS, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Git. Nah, jadi Git ini itu merupakan version control lokal yang dikembangkan oleh Linus Torvalds, yaitu pembuat Linux. Nah, jadi pada tahun 2005. Nah, untuk alur kerja dari Git ini sendiri, yaitu yang pertama di sini kan kita sudah membuat sebuah folder project. Nah, kemudian kita akan Git init dia. Nah, jadi Git init itu dia akan memasukkan dia ke dalam working directory. Nah, jadi working directory ini tuh folder project yang sudah memiliki folder Git di dalamnya. Nah, kemudian setelah kita berada di working directory, nah selanjutnya itu akan kita git add titik. Nah, jadi git add ini tuh untuk memasukkan dia ke dalam staging area. Nah, jadi staging area ini itu untuk tempat menyimpan sementara file yang sudah kita ubah. Nah, selanjutnya setelah dia berada di staging area, selanjutnya akan kita git commit dia. Nah, jadi ketika kita git commit, dia akan masuk di local repository. Nah, jadi local repository ini tuh merupakan tempat menyimpan setelah commit dan riwayat lengkap perubahan. Nah, jadi dia bakal berada di local repository. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan penerapan git pada project UAS. Nah, jadi sebelum kita menggunakan Git ini, kita harus menginstalnya terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman belum menginstal aplikasi Git-nya, nah jadi teman-teman bisa menginstalnya di git-stripstm.com. Nah, namun di sini saya telah menginstalnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Nah, jika teman-teman sudah selesai menginstal dan terpasang di laptop teman-teman, nah selanjutnya kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code dan kita akan masuk di folder project yang telah kita buat. Nah, di sini saya telah masuk di dalam folder project yang telah saya buat. Yang pertama itu kita akan memasukkan ke directory project terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa mengetikkan git init. Nah, berikut tampilan ketika kita berhasil untuk menginisialisasikan git ke dalam project kita. Itu kan tadi kita ketikkan git init, nah maka dia akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah git status untuk melihat kondisi file yang ada pada working directory kita. Nah, kita ketikkan git status. Nah, maka berikut adalah file-file yang belum kita commit. Nah, jadi ini adalah file yang berada di dalam directory working kita. Nah, kemudian di sini tuh ada nih uncracked files. Nah, maksudnya itu file ini tuh belum pernah kita masukkan ke dalam Git sebelumnya, atau dengan kata lain itu Gitnya tidak mengenali file tersebut sebagai bagian dari repository. Nah, selanjutnya kita akan masukkan dia ke dalam ini staging area. Nah, untuk memasukkan dia ke dalam staging area, di sini kita akan menjalankan perintah git add titik. Nah, maka ini telah berhasil kita masukkan. Nah, dia akan seperti ini hasilnya. Nah, kemudian setelah kita meng-add dia, masukkan dia ke dalam staging area, nah kita akan lihat kembali statusnya, git status. Nah, maka dia akan berwarna hijau seperti ini, nah, yang menandakan bahwa dia berhasil kita tambahkan ke dalam staging area. Nah, setelah semua filenya itu telah berhasil masuk ke dalam staging area, selanjutnya itu kita akan menyimpan snapshot perubahan ke dalam local repository. Nah, jadi proses ini itu dinamakan dengan commit. Nah, jadi untuk memasukkan dia ke dalam local repository, kita akan mengetikkan perintah git commit min m. Kemudian sini kita kasih keterangannya itu pesan commit. Nah, pada bagian git commit ini, di sini dia tidak mengetahui author identity unknown katanya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan username dan juga user emailnya seperti ini, yang contoh ini. Nah, jadi kita akan menjalankan perintah tersebut. Nah, pastikan bahwa email dan juga nama yang kita masukkan ini tuh telah terhubung atau namanya itu terdaftar di dalam GitHub. Kita masukkan emailnya. Nah, kemudian di sini kita tidak perlu memasang dia global. Nah, kemudian ini kita buat dia username-nya sesuai dengan username pada GitHub kita, agar memudahkan kita ketika kita menghubungkan ke dalam GitHub-nya. Nah, setelah berhasil, maka dia tampilannya akan seperti ini, tidak akan memberikan informasi apapun. Nah, kita akan coba kembali untuk mengcommit untuk file-file yang kita buat. Nah, kita buat sini dengan nama first commit. Nah, maka kita telah berhasil untuk memasukkan dia ke dalam staging area. Nah, selanjutnya kita akan kembali mengeceknya git status. Nah, maka di sini dia akan ada informasi bahwa on branch master nothing to commit working directory. Nah, saat ini working directory-nya sudah bersih dari uncracked file. Nah, jadi di mana semua perubahan sudah dicatat di dalam git-nya. Ketika kita ketikkan git status, maka dia tidak akan ada tidak terdapat commit baru seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat riwayat commit yang sudah kita lakukan. Nah, jadi untuk mengetahui riwayat commit yang kita lakukan, kita bisa mengetikkan perintah git log. Nah, jadi perintah git log ini tuh untuk melihat riwayat commit yang telah kita lakukan. Nah, jadi di sini terdapat nanti autornya siapa,
Nah, nanti terdapat nih namanya siapa dan juga emailnya itu apa, seperti itu. Nah, ini tadi kan kita telah berhasil menginisialisasikan Git ke dalam project kita. Nah, Git ini kan hanya diakses secara lokal. Nah, jadi dia cuma terdapat dan tersimpan itu di dalam komputer kita saja. Nah, agar project kita ini bisa diakses oleh yang lain dan juga sebagai bisa kita backup nantinya secara online, agar kalau di komputer kan dia hilang nih. Nah, jadi kalau misalkan rusak, maka project kita akan hilang. Nah, jadi kita perlu untuk menyimpan dia secara online. Dan juga bisa saja kita berkolaborasi dengan tim yang lain, seperti itu. Nah, agar dia bisa diakses secara online, di sini kita akan menghubungkan Git lokal ini dengan layanan hosting repository, yaitu tempat untuk menyimpan repo Git secara online. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya GitHub. Nah, di dalam GitHub ini terdapat beberapa perintah umum yang menggunakan Git remote. Nah, itu seperti Git remote add origin. Nah, ini tuh untuk menghubungkan repo lokal dengan repository GitHub, seperti itu. Nah, kemudian itu ada perintah git push min u origin main. Nah, jadi ini tuh fungsinya untuk mengirimkan commit pertama kali ke GitHub dan menetapkan branch utamanya. Nah, ini jadi hanya dilakukan sekali saja di awal, seperti itu. Nah, kemudian di sini tuh juga ada perintah git push. Nah, jadi git push ini tuh untuk mengirim perubahan terbaru dari repo lokal ke GitHub, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga terdapat perintah git pull. Nah, git pull itu nantinya untuk mengambil dan menggabungkan perubahan dari GitHub ke lokal, seperti itu. Nah, kemudian ada perintah git clone. Nah, jadi git clone itu untuk mengunduh seluruh isi repo GitHub ke komputer lokal. Nah, sekarang kita akan menginisialisasikan penggunaan GitHub ke dalam project UAS yang telah saya buat. Nah, jadi setelah kita rasa lokal repository kita sudah oke, nah kita akan coba push remote server yang ada pada GitHub, seperti itu. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita akan masuk ke dalam akun GitHub kita. Nah, di sini saya telah masuk ke dalam akun GitHub saya. Nah, setelah berhasil login, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan atau membuat repository. Nah, jadi langkah awal itu kita akan membuat repository baru. Nah, kita klik new, kemudian di sini kita buat namanya itu project ini. Status repositorinya kita buat dia private, kemudian sini kita akan klik create repository. Nah, jika repository sudah berhasil dibuat, kita akan membutuhkan URL dari si repo agar bisa kita daftarkan ke dalam lokal repository sebagai remote repository. Nah, jadi linknya itu bisa kita ambil nih dari yang ini, quick setup, kita pilih yang HTTPS. Nah, kemudian kita copy saja linknya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Visual Studio Code. Nah, di sini kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa username dan juga user email yang kita daftarkan pada repository lokal ini sama dengan yang ada pada akun GitHub kita. Nah, mungkin di sini kita bisa cek dengan mengetikkan perintah git config min list. Nah, di sini bisa kita lihat nih pada bagian bawah nih username dan juga user emailnya. Nah, jika dirasa nama dan email pada local repository ini berbeda dengan yang ada pada GitHub, maka teman-teman bisa mengubahnya dengan menambahkan user baru lagi seperti langkah yang sebelumnya telah saya tunjukkan. Setelah username dan juga user emailnya telah sesuai antara lokal dan juga yang di GitHub, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungkan lokal repo dengan remote repo. Nah, jadi kita akan membuat koneksi antara lokal repository dengan remote repository. Nah, jadi koneksi ini tuh kita beri nama dia origin. Nah, jadi caranya itu kita akan menjalankan perintah git remote add origin. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan link pada GitHub kita tadi. Nah, yang link ini kita pilih yang HTTPS, kemudian kita copy. Selanjutnya kita masukkan dia ke dalam sini. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan antara lokal repository dengan remote repository. Nah, kita klik enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ini menandakan bahwa telah berhasil. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengecek working directory apakah remote repository ini berhasil atau tidak. Begitu. Nah, jadi kita dapat menjalankan perintah git remote -v. Nah, jika dia tampilannya seperti ini, menandakan bahwa kita telah berhasil untuk meremote repo-nya seperti itu. Nah, setelah kita berhasil meremote repo atau mendaftarkan remote repository kita, nah kita akan menjalankan perintah yang namanya itu git push. Nah, jadi git push ini tuh untuk mengirim snapshot yang di local repository ke remote repository. Nah, jadi kita ketikkan saja git push. Nah, ketika kita git push, maka dia akan error. Nah, fatal katanya. Di sini kita lihat dia fatal. The current branch master has no upstream branch. Nah, jadi error di atas ini dia tampil karena inisialisasi awal, sehingga git ini tuh belum tahu harus mempush ke branch remote yang mana seperti itu. Nah, jadi kita perlu men-set upstreamnya itu dengan menggunakan perintah git push min set min upstream. Kemudian kita akan pakai dia origin master. Nah, maka kita telah berhasil untuk menghubungkan antara repository lokal ini dengan remote repository. Nah, jadi kita sudah berhasil mempush atau memasukkan semua file ini ke dalam remote repository. Nah, jadi git push yang min set min upstream origin master ini tuh hanya dilakukan pada awal inisialisasi project ini saja.
Jadi untuk selanjutnya itu hanya menggunakan git push saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengecek hasil push dengan git status. Nah, jadi kita akan menjalankan perintah git status untuk melihat working directory saat ini. Nah, maka di sini dia akan ada pesan nothing to commit working tree clean. Nah, ini menandakan bahwa push sudah berhasil, dan untuk informasi lebih lanjut kita bisa mengecek repository yang ada pada GitHub. Nah, jadi di sini kita akan buka GitHub. Kemudian kita akan masuk di repository yang telah kita tambahkan tadi. Apakah dia sudah berhasil masuk atau belum, seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa telah berhasil untuk memasukkan dia ke dalam repository yang ada di GitHub. Ini kita bisa lihat yang commit kita lakukan. Nah, kita akan melakukan satu commit tadi, first commit namanya. Nah, dia akan menampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah isi filenya ini. Nah, kemudian kita akan coba dia agar kita push dia ke GitHub. Jadi yang di GitHub ini dia juga akan berubah dari gitnya, dari lokal. Kemudian kita hubungkan dia ke GitHub. Jadi ketika kita lakukan perubahan pada Visual Studio Code atau project kita, maka yang di GitHub-nya juga akan berubah. Nah, jadi langkah pertama di sini kita akan coba untuk mengubah nih pada bagian hero section-nya. Kita coba. Nah, di sini misalkan di sini kita tambahkan teks baru. Misalnya di sini kita buat by now. Nah, kemudian setelah kita menambahkan perubahan atau membuat perubahan, di sini kita kembali pada terminal. Nah, di sini kita ketikkan kembali tuh perintah git add titik. Nah, jadi perintah git add titik ini tuh untuk menambahkan dia ke dalam staging area. Nah, jadi bisa kita cek statusnya git status. Nah, jadi di sini akan terdapat informasi bahwa kita telah melakukan perubahan pada file hero section. Nah, selanjutnya setelah kita add, kita akan commit. Kita akan lakukan git commit min m, pesannya itu tambah teks. Ini bebas pesannya apa saja. Nah, misalnya kita nama git commit itu tambah teks seperti itu. Kita ketikkan. Nah, jadi dia akan muncul informasi satu file change sekarang. Nah, jadi ini tuh untuk memindahkan dia dari si staging area itu ke dalam working directory kita atau local directory kita. Nah, jadi kita cek dia status lagi, git status. Nah, maka nothing to commit, jadi tidak ada yang harus dipindahkan ke dalam local repository kita atau working directory kita. Nah, kemudian ini kan dia masih kita lakukan perubahan di local repository. Nah, jadi yang di GitHub ini belum berubah. Nah, jadi untuk agar yang di GitHub-nya juga ikut berubah, untuk melakukan perubahan itu kita ketikkan dia git push. Nah, jadi git push ini tuh untuk melakukan perubahan terbaru yang dikirimkan kepada si GitHub. Nah, kita lakukan dia git push. Nah, maka jika dia tampil seperti ini, maka telah berhasil melakukan perubahan pada GitHub-nya. Nah, kemudian bisa kita cekkan lagi untuk memastikan commit yang telah kita lakukan ini tuh berhasil atau tidak, seperti itu. Nah, jadi kita mungkin bisa cek di git log. Nah, dia akan muncul informasi nih tambah teks. Nah, dia dilakukan itu ada namanya sini, autornya siapa, kemudian emailnya apa, seperti itu. Nah, di sini juga akan muncul apa yang kita commit. Ini git log ini tuh untuk menampilkan yang commit apa yang telah kita lakukan, seperti itu. Nah, ini kan commit yang pertama. Nah, ini commit yang kedua. Yang ini. Nah, kemudian kita bisa cek pada GitHub kita. Ini kita refresh. Nah, maka dia akan muncul nih commit yang baru kita lakukan itu tambah teks. Nah, di sini kita bisa lihat status commitnya. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini kan tadi first commit yang kita lakukan. Nah, kemudian sini juga ada tambah teks. Nah, ketika kita klik, maka dia akan menampilkan apa yang kita lakukan perubahannya tadi, apa yang kita ubah, seperti itu. Nah, jadi ketika kita melakukan perubahan, kita harus melakukan step by step yang telah saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mendeploy dia ke dalam Vercel. Nah, jadi fungsinya di sini tuh agar project kita atau web project kita itu bisa diakses secara publik. Jadi kita tidak perlu melalui localhost lagi. Nah, jadi caranya itu yang pertama kita akan masuk ke dalam Vercel terlebih dahulu. Nih, kemudian kita akan masuk ke dalam Vercel. Nah, di sini dia jika teman-teman belum login, maka login terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah login, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi akun yang didaftarkan pada Vercel ini kita akan menghubungkan dia dengan akun GitHub kita. Jadi nanti kita sign in itu by GitHub, seperti itu. Setelah kita berhasil masuk dalam akun Vercel dengan menggunakan akun GitHub kita, nah di sini kita akan menambahkan project yang dari GitHub tadi, yaitu dengan cara di sini add new, kemudian kita pilih project. Nah, maka di sini akan muncul project-project yang ada pada akun GitHub kita. Nah, di sini kita akan mengimport project yang telah kita tambahkan tadi. Nah, selanjutnya itu kita klikkan saja import. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk project name-nya ini bebas, teman-teman mau buat apa. Nah, di sini saya buat sini project ini saja. Nah, kemudian langsung saja kita klikkan deploy. Kita tunggu hingga selesai. Nah, jika telah berhasil di deploy, maka dia akan muncul tulisan seperti ini, congratulations. Nah, selanjutnya di sini langsung saja kita masuk, ini kita klikkan saja yang continue to dashboard. Nah, maka kita akan diarahkan di halaman ini, itu ke halaman yang project ini tadi, project yang kita tambahin tadi. Nah, jadi untuk mengakses web kita secara online, nah jadi kita gunakan yang ini, link si domains-nya ini. Jadi ketika kita klik link domains ini, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman web yang telah kita buat. Nah, jadi ini merupakan halaman web yang telah saya buat. Ini merupakan halaman depannya.
Nah, kemudian di sini kan kita menggunakan recruiter ya. Nah, jadi ini recruiternya sudah bisa kita gunakan. Nah, namun jika kita menggunakan recruiter ini, kita harus menambahkan yang namanya itu, kita menambahkan sebuah file baru. Nih, file baru dengan nama Vercel.json. Nah, jadi teman-teman ketika ingin mendeploy dia ke dalam Vercel, kita harus menambahkan file ini terlebih dahulu, seperti itu. Nah, agar recruiter kita bisa berfungsi pada Vercel nantinya, seperti itu. Nah, ini kita kembali ke halaman web yang telah saya buat. Nah, ini merupakan tampilan dari web yang telah saya buat. Nah, jadi dia telah menampilkan semua gambar ataupun isi dari webnya, dan recruiter ini telah bisa digunakan juga. Nah, mungkin selanjutnya saya akan mendemokan hasil dari 4 menu yang telah saya tambahkan. Nah, jadi pada project ini saya telah menambahkan 4 menu baru, yaitu yang pertama, di sini saya telah menambahkan untuk detail produknya. Nah, di sini kita masuk di halaman produk. Nah, jadi di halaman produk ini saya telah menambahkan sebuah button, itu detail produk. Nah, jadi ketika kita klik button detail produknya, maka dia akan menampilkan detail produk dari produk yang kita pilih, seperti itu. Nah, ini misalkan seperti ini, kemudian ada harganya, ini ada deskripsinya. Di sini ada beberapa informasi. Kemudian di sini juga ketika kita klik, maka dia akan menampilkan informasi seperti ini. Jadi kita back. Nah, kita masuk ke produk yang lain misalkan. Nah, ke detail produk yang ini, maka dia akan menampilkan produk yang mana kita pilih, seperti itu. Nah, ini kan facial foam, harganya juga dia akan tampilkan. Nah, ini merupakan halaman dari detail produknya. Nah, selanjutnya itu saya telah menambahkan testimoni. Nah, jadi di testimoni sini dia akan menampilkan sebuah avatar, kemudian namanya, sini sebagai customer, kemudian di sini ada reviewan dari customernya, terus ada rate bintangnya berapa, seperti itu. Ini merupakan halaman dari testimoni yang telah saya tambahkan. Kemudian di sini saya telah menambahkan juga menu untuk artikel. Nah, ini merupakan menu dari artikelnya. Nah, jadi dia akan menampilkan beberapa artikel atau berita dan lainnya, promo mungkin di sini akan ditampilkan. Nah, ini merupakan artikel yang telah saya buat. Nah, jadi dia bisa prep dan juga next. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, dia filter di sini produk terbarunya apa, kemudian bagian promo itu yang mana, kemudian tips kecantikan apa, terus ada berita juga apa, dan juga ada bagian review produknya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, menu yang terakhir saya tambahkan itu ada menu karir. Nah, jadi di menu karir ini dia akan menampilkan lowongan pekerjaan apa yang ada, seperti itu. Nah, di sini untuk lowongan karirnya dia akan ditampilkan dalam bentuk card seperti ini. Nah, ini merupakan dari halaman karir. Dan ada halaman artikel, ada halaman testimoni, kemudian sini our team, kemudian ada menu about us, kemudian ada menu produk. Nah, di menu produk ini kita bisa lihat detail dari produknya. Kemudian di sini ada halaman home. Nah, untuk halaman home ini halaman depannya. Nah, terus ada fotonya juga. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.